Ya, datang HP Oppo ya. Nggak tahu nih Oppo tipe apa. Yang tahu komen di bawah. Jadi ini keluarnya jatuh. Kita cek dulu pengecasan apakah mesinnya masih hidup. Hancur banget. Ya, masih hidup ya handphonenya. Posisi harusnya 0,5 ampere. Handphone masih hidup. Kita coba ganti LCD berarti. Kasusnya cuma ganti LCD kemungkinannya. Kita tes aja. Ganti dengan LCD baru. Lanjut kita bongkar handphonenya. Jadi saya ada gantinya untuk Oppo A3s, tapi yang jadi masalah tuh, perhatikan nih, saya hubungkan ke cas. Kita layarnya ini saya colok dulu bentar. Ini saya taruh begini dulu. Ini saya colok. Perhatikan layarnya ya. Pengecasan masuk. Perhatikan layar. Ya begitu ya gambarnya ya. Nggak support ya. Kayak nggak support. Sekali lagi saya masukin dulu. Ini saya buru-buru ya, takut LCD-nya rusak ya. Kita perhatikan lagi untuk layarnya. Ya runyam gitu ya. Padahal untuk LCD-nya sama ya, untuk Oppo A3s, tapi kenapa dia gambarnya rusak. Jadi kemungkinan LCD-nya yang enggak cocok atau memang ada kendala di bagian mesin, karena ini handphone efek jatuh ya. Efek jatuh. Jatuhnya parah kayaknya. Layar sampai kayak gini. Ini layar aslinya, layar sebelumnya. Udah gantian juga. Oppo A3s. Di ya untuk kondisi sekarang seperti ini ya, kita kasih tahu dulu ke pemilik sambil kita mastiin apakah rusaknya di bagian emang LCD-nya yang enggak cocok atau ada kerusakan lain di bagian mesin. Jadi kita fokus untuk carikan LCD penggantinya dulu ya, yang mereknya sama, Oppo 3s. Oke, segitu aja videonya. Thank you. Ya kawan-kawan, jadi gua ada HP Oppo A3s ya. Kasusnya awalnya tuh LCD rusak ya, hanya bekas jatuh nih LCD-nya, parah ya. Ya entah jatuh entah dibanting, dan coba diganti LCD sampai 2 LCD ya, namun nggak bisa ya. Nanti gua kasih lihat gambarnya aja ya. Jadi layarnya tuh setengah rusak ya, yang bawah setengahnya rusak, yang bawahnya seperti TV nggak pakai antena gitu. Dan apesnya ini mesin belum diapa-apain ya, baru ngecek pakai 2 LCD ini. Tadi niatnya mau dicek jalur display, gue lagi nyari-nyari skema juga sih tuh, sampai buka YouTube. Gue pakai Oreon, nggak ada jalur dioda voltage-nya, jadi nyari-nyari di YouTube. Apesnya mesinnya malah mati. Ini mesinnya malah mati padahal belum diapa-apain. Kita coba cek pakai power supply ya, kita lihat konsumsi arus ya. Ya ini mesinnya udah gua colok di power supply. Ini udah ditekan power, dia ditekan power langsung gantung konsumsi arus ya. Ya nggak nyampe 0,1 miliampere. Ini udah dilepas tombol power ya, gantung. Kita compare pakai digital biar ada perbedaan.
biar kalian yang cuma punya digital bisa juga tahu konsumsi arus menggunakan digital berapa konsumsi arusnya. Ya, ini udah saya tekan power ya, ini menggunakan power supply yang digital. Aduh, copot. Bentar, ulang lagi. Ya, ada aja dah, kabelnya putus. Jadi gue kasih tahu aja ya, di cek menggunakan power supply yang digital ya. Itu konsumsi arusnya 0,080 ampere kalau pakai power supply digital. Dan ini kasusnya belum diapa-apain, mati, apes. Nanti gue bikin video part satunya ya sebelum mesinnya mati ya, kondisi menggunakan dua LCD yang baru ini seperti apa ya gambarnya, biar kalian tahu. Jadi ya segitu aja lah, biar yang punya mengetahui kalau mesinnya belum diapa-apain tapi udah kondisinya mati. Mungkin efek jatuh jadi banyak kerusakannya, komplikasi. Biasalah efek jatuh, dan jatuhnya sepertinya bukan jatuh yang sedang-sedang saja, tapi ini kayaknya parah sampai pecah begini. Ini entah jatuh entah dibanting. Oke, segitu aja. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin kasus yang seperti ini di Oppo 3s, bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah biar saya tahu rusaknya di mana. Oke, thank you. Singkat aja ya, ini saya cek untuk kondisi CPU-nya di laptop. Ya, masih kedetek ya Qualcomm 9008. Jadi handphone Oppo ini yang LCD-nya bermasalah ya, masih kedetek. Oke, lanjut kita analisa mendalam handphone Oppo-nya. Ya, lo kawan nih handphone Oppo 3s nya yang kemarin gambarnya bermasalah ya, yang mau diganti LCD. Ini udah saya coba rehot untuk semua IC, dari IC power sampai CPU dan MMC, namun belum ada hasil. Dan ini saya mau coba pacul ya untuk IC CPU dan MMC nya. Jadi sebelum dipacul kita pastikan dulu untuk konsumsi arus dengan pengecasan dan power supply ya. Dan nanti kita akan cek juga CPU nya apa masih kedetek di komputer. Oke, kita coba konsumsi arus pengecasannya seperti apa ya. Oke, ini kita coba konsumsi arus pengecasannya ya. Perhatikan line 1. Kita pasang USB nya, masuk 1 ampere ya. Normal sih sebenarnya, tapi nggak ada tampil gambar ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ditekan power juga dia tidak respon. Oke, lanjut kita cek menggunakan power supply. Oke, ini udah saya pasang ke power supply dan udah ditekan on ya. Kita perhatikan konsumsi arus. Konsumsi arusnya 0,070 ampere ya. Dia gantung, tidak turun tidak naik ya. Seperti itu ya konsumsi arusnya. Kira-kira rusak apa ya? Yang tahu biasa komen di bawah. Ini lanjut kita cek untuk CPU nya di komputer apakah masih kedetek atau enggak. Oke, ini udah kita colok di komputer ya. Kita perhatikan untuk CPU nya. Kita
Ya, nih masih kedetek ya, Qualcomm 9008. Oke, jadi kira-kira rusaknya di CPU atau di MMC yang sudah lifetime urgent ya. Ini mesin Oppo A3s nya yang bermasalah. Jadi setelah diangkat CPU, saya cek sebelah sini ada jalur yang bermasalah, 2 jalur yang rontok ya. Ini jalur antara CPU dan MMC. Mungkin ini yang menyebabkan MMC nggak kebaca ya. Jadi efek benturan yang sangat keras menyebabkan 2 jalur ini koneksinya nggak bagus ya. Jadi setelah kena panas kita angkat CPU, dia langsung rontok. Oke, jadi kita nggak akan ribal eMMC nya, kita coba untuk perbaiki dulu 2 jalur ini, lanjut kita pasang CPU nya, nanti kita cek ya. Saya curiga penyebabnya hanya 2 jalur ini nih yang bermasalah, jadi MMC nya nggak kebaca. Oke, lanjut, nanti kita lanjut lagi videonya setelah IC CPU nya terpasang ya. Oke, jumper kolongnya udah selesai ya, 2 biji di sini nih, 2 jalur ini menuju ke eMMC. Jadi kita jumper kolong, tinggal kita rapiin dan pasang IC CPU nya. Oke, jadi ini handphone Oppo A3s yang kemarin kasusnya awalnya nyala, cuman LCD nya pecah dan kita mau ganti. Sudah menggunakan 2 LCD baru ya dengan merek yang berbeda, namun layarnya rusak ya setengah ya. Jadi ini sudah proses cangkul IC CPU dan ada 2 jalur yang rontok mengarah ke MMMC. Oke, lanjut, nanti setelah CPU nya terpasang kita pastikan dan kita coba apakah handphonenya masih menyala atau jadi bangke untuk selamanya. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Lo kawan-kawan, nih HP Oppo A3s ya yang kemarin kasusnya sebenarnya hanya ingin ganti LCD, namun mesinnya tiba-tiba mati. Dan untuk konsumsi arusnya masih sama seperti sebelumnya ya, 1 ampere. Dan ini bukannya no display ya, tapi no power ya, dia ditekan power nggak ada respon, dan dicek di port supply masih sama konsumsi arusnya seperti sebelumnya. Langkah yang sudah dilakukan ini habis ACP CPU ya, CP CPU, namun masih belum membuahkan hasil di sini. Ini sekali lagi nih kasusnya bukan no display ya, tapi nggak mau on ya dia. Oke, lanjut. Jadi kalau di sini kalau saya lihat skema untuk Oppo A3s, dia tuh ada IC booster ya di sini, U835 IC booster. Ini skema Oppo A3s. Dan ini sama seperti Poco M3. Kita lihat skema Poco M3. Nah, di sini juga ada IC booster U044, cuma beda tipe ya. Dan kalau di Poco M3 biasanya kasusnya yang mati total, tidak ada sinyal, dan banyak ya kasus di Poco M3 yang rata-rata penyakitnya mengarah ke IC booster ini atau biasa dikenal IC APT. Nah, di sini saya akan coba goyang atau rehot untuk IC booster atau IC APT yang ada di Oppo A3s. Siapa tahu kasusnya penyakitnya ada di situ ya, efek benturan atau efek dibanting, saya juga nggak ngerti, mengakibatkan kaki IC APT itu bad connect ya, dan posisinya ada di sini ya kalau di Oppo A3s. Nanti saya akan coba rehot dan goyang. Kalau masih nggak membuahkan hasil, saya akan coba ganti ya, kalau ada stok ya saya coba ganti. Dan kalau emang masih nihil ya, kemungkinan masalahnya ada di IC MMC. Tapi feeling saya masih tidak mengarah ke sini ya, ke MMC ya, karena awalnya handphonenya menyala.
tidak mati ya, ini tiba-tiba mati aja apes. Oke, lanjutnya nanti ya setelah saya goyang atau saya ganti untuk IC APT nya, kita lanjut videonya, kita lihat hasilnya apakah mesinnya masih bisa menyala atau tidak. Ya, jadi ini handphone Oppo A3s ya, setelah diganti IC booster saya dapat dari mesin Oppo A3s doang, itu beda CPH ya. Posisi IC boosternya ada di sini, ntar nih di sini saya ganti, sudah saya ganti, masih nggak membuahkan hasil, masih sama aja. Jadi ini IC bawaannya udah saya ganti, kelihatan nggak? Beda tipe sih emang, apa emang nggak bisa ya kalau beda tipe? Mungkin yang lebih paham bisa bantu komen di bawah, tapi kalau memang seharusnya bisa, kemungkinan besar memang ya IC MMC nya yang bermasalah. Oke, jadi ya nggak tahu ini akan lanjut apa enggak, kita akan pastikan dulu ke yang punya handphone gimana. Kalau emang mau dilanjut, berarti tahap selanjutnya saya akan cek MMC nya. Kalau emang udah urgent ya harus diganti. Oke, gitu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jadi kasusnya panjang dan tidak terselesaikan. Oke, thank you yang udah nonton ya.